Laptop ini pakai RAM 12 GB, SSD 256 GB dan harganya 4 juta aja. Sekilas kayak value for money gitu, tapi percayalah sob, politikus tuh memang sering bohong. Tapi kalau harga, nggak pernah. Sejujurnya agak bingung memposisikan diri dalam nge-review laptop semurah ini. Apakah kita tuh harus menilai sesuai standar laptop saat ini atau lebih menerima kurangnya karena harga yang kelewat murah? Kita nggak bisa minta banyak di laptop dengan harga 4 jutaan. Bahkan kalau dilihat laptop di harga segitu itu tuh standarnya ya emang pakai spek seadanya, no SSD, RAM 4 GB paling, atau bahkan laptop bekas dengan prosesor lawas. Tapi Dere R9 Pro ini tuh bisa ngasih SSD 256 GB dan RAM overkill 12 GB. So, how? Kita mulai bahas dari mereknya dulu dah. Jujur saya tuh baru denger ada merek komputer namanya Dere. Saya mau searching tentang mereka, di Wikipedia aja tuh belum ada. Websitenya jadul banget, tertulis tahun websitenya tuh 2009-2010. Kayaknya tuh udah lama banget nggak diupdate. Tapi setidaknya saya tahu lah, mereka tuh udah lama bikin laptop. Mungkin sebelumnya tuh untuk pasar China aja ya. Ini tuh ngasih saya kayak Front Mission 3 vibe gitu. Ada yang pernah main Front Mission 3 di PS1? Tahu kan ketika lo tuh ada di network terus explore website tersembunyi buat nemuin Wanzer rahasia. Nah, ini dia ini Wanzer rahasianya. Jadi sejak awal yang harus kalian catat adalah ini merek belum ada perwakilannya di Indonesia. Saya juga nemuin ini di Lazada. Ya, udah bisa bilang Lazada karena kontraknya nggak diperpanjang. Ya, satu lagi ini tuh dibelinya langsung dari Tiongkok ya. Cuman nyampenya tuh nggak lama, sekitar seminggu aja gitu udah nyampe. Oke, laptop dengan bandrol harga 4,2 juta tuh gimana sih? Well, tentu semuanya plastik ya. Semuanya terasa murah, tapi menurut saya masih bisa diterima. Keyboardnya bekerja sebagaimana mestinya dengan full size numpad di sebelah kanan. Saya suka bagaimana mereka memaksimalkan space yang ada di keyboardnya. Jadi tuh keyboardnya tuh cukup lega gitu. Untuk bagian ini saya puji. Yang saya kurang suka itu ada di trackpadnya. Cukup luas, cuman berasa kurang presisi. Kurang presisi di sini tuh kayak dia tuh mouse-nya tuh ngerem pelan-pelan gitu. Jadi kalau kita lagi browsing terus nemu link yang kita pengen, sering kali kita tuh tangannya udah berhenti, mouse-nya tuh masih geser dikit gitu. Kayak Takumi Fujiwara lagi ngedrift gitu. Inisial D? Nggak nonton? Oke. Itu malah saya nontonnya. Selanjutnya layarnya. Layarnya tuh ada satu buah. Terus spek internalnya. Weh. Kok begitu? Bahas layar dong, apaan satu buah doang? Emang itu apa cilok? Ya atuh, saya bingung ini bahasnya gimana. Sedih kalau diceritain ini. Oke, di tabel tuh speknya kayak nggak masalah sih. Layarnya tuh IPS 15,6 inch Full HD. Cuman kalau lihat langsung, layarnya tuh kayak pakai filter bungkusan permen susu cap kelinci gitu loh. Wash out gitu dan warnanya tuh juga pudar. So ya buat saya layarnya ini tuh ya ada aja lah. Batas bawah layarnya yang layak ya. Jadi udah batas bawah banget dan sudah mentok gitu. Speaker bawaannya juga kecil dan agak berat ke sebelah kanan. Mungkin speakernya single aja kali ya kayak Iqbal. Suaranya tuh kecil dan kering banget kayak padang pasir. Suaranya tuh selalu saya set di maksimal karena kalau ada suara dari sumber lain kayak auto ketutupan gitu. Jadi saya akan menyarankan agar tambahin speaker biar nyaman. Tapi menariknya untuk urusan I/O port dia tuh hampir komplit loh. Ada 2 port USB 3.0, SD card slot, RJ45 buat LAN, combo audio jack, mini HDMI dan lubang power. Nah, lubang power ini tuh agak beda ya. Chargernya itu sama kayak lubang charger kayak di Asia Hidayah gitu. Jadul kayak begini gitu. Nggak fast charging tapi ya at least it works lah ya. Webcam juga ada di laptop ini, cuman sebaiknya jangan digunakan deh. Hasilnya tuh kayak lagi mau summon Baphomet gitu. Horor bener. Dipakai buat zoom nanti disangkanya kayak online di Palung Mariana. Kayak lagi tenggelam gitu. Tega bener ini ngasih kamera kayak begini. Baik, sekarang kita bahas spek utamanya. Dere R9 Pro ini pakai Intel Celeron J4115. Ini menarik karena biasanya prosesor ini tuh dipakai buat mini PC. Performanya ya cukup buat kerja standar aja kayak web browsing, ketik-ketik, bikin tabel, PowerPoint dan lain-lain.
Buat web browsing, kalau web yang kita datengin itu banyak iklannya, somehow saya tuh ngerasain penurunan performa. Agak aneh karena menurut saya RAM-nya ini tuh udah cukup overkill gitu, 12 GB. Hadirnya SSD menurut saya cukup menyenangkan karena buat buka file atau browse file di file manager gitu, itu tuh gesit banget gitu. Saya suka. On off-nya juga instan bener loh, keren. Saya sempat ngetes nggak pakai MacBook Pro saya yang biasa dan cuman pakai laptop ini selama seminggu. Well, hasilnya ternyata tidak seburuk yang saya kira. Karena memang kebutuhan saya tuh saat ini hanya cek email, kirim red card, dan nulis skrip. Itu pun nulis skripnya di Google Docs. So, kalau dibilang memenuhi kebutuhan saya mah ya masih memenuhi kebutuhan hitungannya. Kurangnya itu ada di ketidaknyamanan. Layarnya nggak nyaman, ngetik juga kurang nyaman, dan trackpadnya itu apa lagi? Nggak nyaman blas. Tapi itulah yang memang kita tukar dengan harga yang luar biasa murah ini. Apakah ini masih layak untuk dibeli? Menurut saya masih, jika memang sobat tuh dananya udah mentok banget. Menurut saya beli laptop itu beda ya sama beli HP. Saya akan lebih memaksa sobat untuk beli laptop dengan harga semahal mungkin yang sobat bisa. Karena laptop itu tuh lebih bisa menghasilkan uang kembali daripada HP. Jadi kalau beli laptop sebaiknya jangan nanggung. Jika mau beli silahkan pastikan sobat udah mempertimbangkan segala kekurangan yang sebelumnya saya sebut. Saya lihat ini laptop yang ya bisa digunakan lah buat kerja ataupun buat anak sekolah. Mohon pastikan beli hanya ketika budget sudah nggak bisa naik lagi. Karena kalau sampai nyesel udah beli, ya dere talo. Nya. Nya.